Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, 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 salve. Saya ingin mengucapkan salam sehat buat teman-teman tenaga kesehatan, D4 Kebidanan, dan ibu-ibu komunitas kain dan kebaya Indonesia. Nah, pada malam hari ini saya akan memberikan wawasan atau pencerahan atau kita sebut sebagai pembelajaran untuk teman-teman dari tenaga kesehatan. Baik, pada malam ini kami akan memberikan judul untuk tema ini adalah 40 jenis hormon pada tubuh manusia beserta fungsinya. Nah, kita tahu kan hormon adalah bahan kimia yang dibuat oleh sel-sel khusus yang biasanya di dalam kelenjar endokrin dan dilepaskan ke dalam aliran darah untuk mengirim pesan dari bagian tubuh yang lain. Nah, ini juga disebut sebagai pembawa pesan kimia. Hormon ditemukan di semua organisme multiseluler dan perannya adalah untuk menyediakan sistem komunikasi internal antara sel-sel yang terletak di bagian tubuh yang jauh. Jadi, hormon tidak hanya dimiliki oleh manusia, binatang juga memiliki hormon. Kemudian di dalam tubuh manusia, hormon digunakan untuk dua jenis komunikasi. Yang pertama adalah untuk komunikasi antara dua kelenjar endokrin, di mana satu kelenjar melepaskan hormon yang merangsang, kelenjar target lain untuk mengubah hormon yang dilepaskan. Nah, yang kedua adalah antara kelenjar endokrin dan organ target. Misalnya, ketika pankreas melepaskan insulin yang menyebabkan sel otot dan lemak mengambil glukosa dari aliran darah. Karena hormon dilepaskan ke dalam aliran darah dan dibawa ke seluruh tubuh, mereka dapat melakukan kedua tindakan ini pada banyak target yang berbeda. Interaksi kompleks antara kelenjar, hormon, dan organ target disebut sebagai sistem endokrin. Hormon juga mempengaruhi banyak aktivitas fisiologis termasuk pertumbuhan, metabolisme, nafsu makan, pubertas, dan kesuburan. Kita akan mengupas dan mengulik satu persatu dari 40 hormon yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah adrenalin. Adrenalin diproduksi di medula, kelenjar adrenal, serta beberapa neuron sistem saraf pusat. Adrenalin adalah hormon yang dilepaskan ke dalam tubuh seseorang ketika merasakan emosi yang ekstrim, yang menyebabkan orang tersebut memiliki lebih banyak energi. Ingatkan ada cerita seseorang yang dikejar anjing, dia bisa naik ke dinding yang sangat tinggi yang sebetulnya pada saat dia dalam kondisi biasa-biasa saja, dia tidak bakalan bisa menaiki dinding tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah adrenokortikotropik hormon atau kita sebut sebagai ACTH. Kita singkatan aja ya ACTH gitu ya biar mudah. Ini memainkan peran besar dalam bagaimana tubuh merespons stres. ACTH diproduksi oleh kelenjar pituitari, di mana produksinya merangsang produksi dan melepaskan kortisol dari kelenjar adrenal. Kelenjar pituitari adalah organ kecil yang berada di bawah otak, di bagian bawah otak. Walaupun ukurannya sangat kecil, fungsi kelenjar pituitari sangatlah besar. Kelenjar ini bertugas menghasilkan hormon yang membantu mengendalikan banyak proses dan fungsi organ pada tubuh kita. Berikutnya adalah aldosteron. Aldosteron diproduksi di korteks kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Kita sebut sebagai piala ginjal. Aldosteron mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengatur tekanan darah. Ini mengirimkan sinyal ke organ seperti ginjal dan usus besar
yang dapat meningkatkan jumlah natrium yang dikirim ke tubuh ke aliran darah atau jumlah kalium yang dilepaskan di dalam urin. Kemudian berikutnya adalah angiotensin. Angiotensin adalah nama umum dari 4 hormon. Jadi ada angiotensin 1 sampai angiotensin 4. Hormon ini memainkan peran penting dalam kesehatan tubuh secara keseluruhan dan khususnya pengaturan tekanan darah. Kemudian ada anti-Mullerian hormon atau kita singkat sebagai AMH. Nah, hormon ini membantu perkembangan reproduksi pada janin laki-laki. Sebelum lahir, AMH dibuat di testis dan ovarium janin. AMH juga memiliki peran dalam pubertas dan pada ovarium dan testis orang dewasa. Dalam ovarium, hormon ini membantu dalam perkembangan awal folikel. Folikel ini adalah kantong tempat bersemayamnya ovum atau sel telur. Yang mana folikel ini penting untuk membantu sel telur sebelum pembuahan. Nah, berikutnya adalah kalsitonin. Kalsitonin adalah hormon yang diproduksi dan dilepaskan oleh sel C di kelenjar tiroid. Ini berlawanan dengan aksi hormon paratiroid yang membantu mengatur kadar kalsium dan fosfat dalam darah. Kemudian berikutnya adalah cholecystokinin, dikenal sebagai CCK atau CCK-PZ. Disebut juga pankreozimin, karena aksinya terhadap pankreas. Fungsi utamanya adalah pada pencernaan dan nafsu makan. Namun, penelitian yang terbaru menentukan atau menemukan area lain di mana hormon ini berdampak pada tubuh. Kortisol. Kortisol sering disebut sebagai hormon stres karena munculnya manakala kita stres ini muncul lebih banyak dan lebih deras dalam darah kita. Hubungannya sangat erat dengan respon stres, meskipun kortisol lebih dari sekedar hormon yang dilepaskan selama stres. Kortisol adalah salah satu hormon steroid yang dibuat di kelenjar adrenal. Di mana tadi? Di piala ginjal. Sebagian besar sel dalam tubuh memiliki reseptor kortisol. Sekresi hormon dikendalikan oleh hipotalamus, kelenjar pituitari, dan kelenjar adrenal, kelenjar kombinasi yang kita sebut sebagai sumbu HPA. Sumbu HPA ini singkatan dari hipotalamus, pituitari, dan adrenal. Berikutnya adalah dihidroepiandrosteron atau DHEA. DHEA adalah hormon prekursor yang sangat penting. DHEA adalah steroid sirkulasi tertinggi yang ada di dalam tubuh manusia. Hormon ini tidak memiliki banyak efek biologi sendiri, tetapi akan menjadi kuat jika atau ketika diubah menjadi hormon seperti testosteron dan estradiol. Berikutnya adalah dihidrotestosteron. Dihidrotestosteron adalah hormon dengan sifat androgenik yang kuat. Hormon penting ini berperan dalam masa pubertas dan membantu pria mengembangkan karakteristik pria dewasa pada mereka. Kemudian eritropoietin. Eritropoietin yang juga dikenal sebagai EPO atau EPO adalah hormon yang diproduksi ginjal untuk merangsang produksi dan pemeliharaan sel darah merah yang penting. Jenis hormon ini melakukannya dengan 2 cara. Yang pertama adalah merangsang sel sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah. Yang kedua adalah ia bekerja untuk melindungi sel-sel dari kehancuran dan begitu mereka berada di dalam tubuh. Berikutnya adalah estradiol.
Estradiol adalah salah satu dari 3 hormon estrogen yang diproduksi secara alami di dalam tubuh. Meskipun pria dan wanita memiliki estradiol dan memiliki peran di kedua tubuh mereka, wanita memiliki tingkat hormon ini jauh lebih tinggi daripada pria. Estradiol memiliki beberapa fungsi dalam tubuh wanita, yang mana fungsi utamanya adalah untuk mematangkan dan kemudian memelihara sistem reproduksi. Berikutnya adalah estriol. Estriol ini adalah hormon estrogen, hormon seks wanita minor. Hormon ini mendorong pertumbuhan rahim secara bertahap, mempersiapkan tubuh wanita untuk melahirkan. Sedangkan estrogen adalah salah satu dari 2 hormon seks utama yang dimiliki oleh wanita. Salah satunya adalah progesteron. Estrogen bertanggung jawab untuk fitur fisik dan reproduksi wanita. Pria juga memiliki estrogen, tapi jumlahnya sangat kecil. Kemudian estron diproduksi oleh ovarium atau indung telur. Hormon estron adalah salah satu dari 3 jenis estrogen dan merupakan salah satu hormon utama yang ditemukan dalam tubuh wanita pasca menopause. Kemudian berikutnya adalah gastrin. Gastrin secara langsung bertanggung jawab atas pelepasan asam lambung yang memecah protein dalam makanan. Asam lambung juga membantu tubuh menyerap beberapa vitamin dan makanan dan membunuh banyak bakteri yang secara alami ada dalam makanan. Ini membantu melindungi usus dari infeksi. Gastrin mirip ya dengan gastro, ya karena lokasinya ada di gastro atau di lambung. Kemudian grelin. Grelin memiliki banyak kegunaan, tapi yang paling sering dibicarakan adalah kemampuannya untuk merangsang nafsu makan, yang menyebabkan seseorang mencerna lebih banyak makanan dan menyimpan lebih banyak lemak. Hormon ini mungkin yang berpengaruh pada seseorang sehingga menyebabkan seseorang menjadi overweight. Kemudian glukagon. Glukagon mencegah kadar glukosa darah turun ke titik berbahaya dengan perangsang konversi glikogen yang disimpan menjadi glukosa di dalam hati. Glukosa ini dapat dilepaskan dalam aliran darah di mana prosesnya dikenal sebagai glikogenolysis. Kemudian glukagon like peptida 1 atau GLP-1. GLP-1 membantu mengatur nafsu makan Anda, terutama setelah makan. Ini juga membantu meningkatkan produksi insulin. GLP-1 diproduksi di usus. Jadi, kita bisa mensiasati glukagon like peptida 1 ya, supaya kita bisa atur nafsu makan kita. Kemudian gonadotropin releasing hormone atau kita sebut sebagai GnRH, sangat familiar dalam bidang kebidanan. Gonadotropin releasing hormone atau kita sebut sebagai GnRH diproduksi dari sel-sel hipotalamus yang ada di dalam otak kita. Kemudian dilepaskan ke pembuluh darah kecil yang membawa hormon ke kelenjar pituitari. Kelenjar yang kecil tadi di bagian bawah otak ya. Akibatnya kelenjar pituitari menghasilkan hormon luteinizing hormone atau kita sebut sebagai LH dan follicle stimulating hormone atau kita sebut sebagai FSH. Jenis-jenis hormon ini, LH dan FSH, sangat penting untuk kesehatan reproduksi pria dan wanita. Berikutnya adalah hormon pertumbuhan. Zat yang mengontrol pertumbuhan tubuh kita sebut sebagai hormon pertumbuhan. Hormon ini dibuat oleh kelenjar pituitari juga yang terletak di dasar otak tadi.
Hormon pertumbuhan ini membantu anak-anak tumbuh lebih tinggi, juga disebut sebagai pertumbuhan linier, meningkatkan massa otot, dan mengurangi lemak tubuh. Kemudian hormon human chorionic gonadotropin atau HCG. HCG penting untuk tahap awal kehamilan. Ini diproduksi oleh sel-sel yang mengelilingi embrio yang sedang tumbuh dan akhirnya membentuk plasenta. HCG dapat dideteksi dalam tubuh saat 1 minggu setelah sel telur dibuahi. Biasanya tampak kadarnya di dalam urin seorang perempuan yang terlambat haid dengan menandakan garis merah 2 di dalamnya, yang artinya adalah positif hamil. Kemudian selanjutnya adalah insulin. Insulin memungkinkan sel-sel di otot, lemak, dan hati untuk menyerap glukosa yang ada di dalam darah. Glukosa berfungsi sebagai energi untuk sel-sel ini atau dapat diubah menjadi lemak bila diperlukan. Tentu, kalau bisa jangan sampai diubah jadi lemak ya. Insulin juga mempengaruhi proses metabolisme lainnya, seperti pemecahan lemak dan protein. Berikutnya adalah kispeptin. Kispeptin ini juga dibuat di hipotalamus di dalam otak kita. Ada jenis hormon penting yang memulai pelepasannya beberapa hormon lainnya. Disebut juga metastin. Hormon ini berhubungan dengan pubertas dan juga dapat membantu menghentikan penyebaran kanker. Jadi hormon kispeptin ini sangat penting ya. Ini bagi penderita kanker, ini sebagai bahan dari terapinya. Kemudian leptin. Leptin membantu menghambat rasa lapar dan mengatur keseimbangan energi. Bagus untuk diet nih. Sehingga tubuh tidak memicu respon rasa lapar saat tidak membutuhkan energi. Namun ketika kadar hormon ini turun, yang terjadi ketika seseorang kehilangan berat badan, tingkat yang lebih rendah lagi dapat memicu peningkatan besar dalam nafsu makan dan rasa mengidam makanan yang berlebihan. Ngeri juga ya. Kemudian luteinizing hormone atau LH. LH diproduksi dan dilepaskan di kelenjar hipofisis anterior. Jenis hormon ini dianggap sebagai hormon gonadotrofik karena perannya dalam mengontrol fungsi ovarium pada wanita dan testis pada pria yang dikenal sebagai gonad. Berikutnya adalah melanocyte stimulating hormone atau kita sebut sebagai MSH. Merupakan sekelompok hormon yang dibuat oleh kelenjar pituitari, hipotalamus, dan sel-sel kulit. MSH sangat penting untuk menjaga kulit dari sinar ultraviolet, perkembangan pigmentasi, dan mengendalikan nafsu makan. Wow, ini cocok sekali untuk perempuan. Kemudian melatonin. Melatonin sangat penting untuk memberi tanda relaksasi dan menurunkan suhu tubuh untuk membantu supaya tidur kita merasa nyenyak. Tingkat melatonin akan lebih tinggi di malam hari, menandakan tubuh bahwa sudah waktunya untuk beristirahat. Jadi kalau Anda sulit tidur, Anda membutuhkan tablet-tablet yang terkait atau yang bisa merangsang munculnya hormon melatonin. Kemudian norepinephrine bersama dengan adrenalin. Norepinephrine akan meningkatkan detak jantung dan pemompaan darah dari jantung. Ini juga meningkatkan tekanan darah dan membantu memecah lemak dan meningkatkan kadar gula darah untuk memberikan lebih banyak energi ke dalam tubuh. Kemudian yang sangat terkenal dalam bidang kebidanan adalah oksitosin. Pada wanita, oksitosin bertanggung jawab untuk menandakan kontraksi rahim selama persalinan. Dengan adanya oksitosin ini, bayi akan
keluar dengan baik karena kontraksinya pun bagus. Setelah bayi lahir, oksitosin juga berfungsi meningkatkan laktasi dengan memindahkan ASI ke payudara. Saat bayi mengisap payudara, tentunya payudara ibu ya, sekresi oksitosin menyebabkan ASI keluar sehingga bayi dapat menyusu. Pria juga memiliki oksitosin loh. Bagi pria, fungsi oksitosin kurang penting, tetapi memiliki peran dalam menggerakkan sperma, juga mempengaruhi produksi testosteron di testis. Berikutnya adalah hormon paratiroid. Jenis-jenis hormon ini adalah hormon yang mencegah kadar kalsium rendah dengan bekerja pada tulang, usus, dan ginjal. Di tulang, hormon ini memicu pelepasan simpanan kalsium dari tulang ke darah. Kemudian ada lagi yang namanya peptida YY atau peptida II. Setelah makan, hormon peptida II atau PII akan diproduksi oleh usus kecil dan dilepaskan ke aliran darah. PII akan mengkomunikasikan ke otak kita bahwa kita sudah kenyang dan nafsu makan kita akan berkurang. Rasanya ini bagus ya untuk diet. Jumlah PII yang dikeluarkan tergantung pada jenis dan jumlah makanan yang dimakan. Kemudian berikutnya adalah progesteron. Progesteron mempersiapkan endometrium untuk mencapai potensi kehamilan setelah ovulasi. Ini memicu lapisan endometrium menebal untuk menerima sel telur yang dibuahi sehingga bisa masuk ke dalam lapisan endometrium tersebut dan bisa tenggelam di dalamnya untuk bertumbuh. Ini juga melarang kontraksi otot rahim yang akan menyebabkan tubuh menolak sel telur atau meluruhkan sel telur tersebut. Nah, jadi progesteron ini penting sekali ya untuk kehamilan. Berikutnya adalah prolaktin. Fungsi utama dari prolaktin yaitu ketika bayi hendak menyusu, di mana hormon ini dilepaskan sehingga menyebabkan terjadinya produksi ASI. Berikutnya adalah prostaglandin. Prostaglandin juga hormon yang sangat familiar ya di dunia kebidanan. Prostaglandin mengontrol beberapa proses dalam tubuh, terutama yang terkait dengan proses penyembuhan. Ketika jaringan rusak atau terinfeksi, kelompok hormon ini akan menciptakan reaksi yang menyebabkan rasa sakit, demam, dan peradangan yang memicu proses penyembuhan. Kemudian ada relaksin. Relaksin ini sangat penting untuk proses reproduksi wanita. Tingkat relaksin meningkat setelah ovulasi atau masa subur selama paruh kedua siklus menstruasi wanita, di mana diyakini dapat mengendurkan dinding rahim dan mempersiapkan untuk kehamilan. Kemudian hormon yang selanjutnya adalah serotonin. Serotonin adalah hormon kunci untuk menstabilkan suasana hati, perasaan sejahtera dan bahagia. Hormon ini mempengaruhi seluruh tubuh dan memungkinkan sel-sel otak dan sel-sel saraf lainnya untuk berkomunikasi satu sama lain. Serotonin juga membantu tidur, makan, dan pencernaan. Kemudian somatostatin. Somatostatin adalah jenis hormon yang diproduksi oleh banyak jaringan yang berbeda dan ditemukan khususnya di sistem saraf dan pencernaan. Fungsi utama somatostatin adalah untuk mencegah produksi hormon lain dan juga menghentikan reproduksi sel yang cepat secara tidak wajar, seperti yang mungkin terjadi pada tumor. Nah, hormon ini bisa mencegah pembentukan sel tumor. Berikutnya adalah testosteron. Testosteron adalah hormon seks utama pada pria. Ini mengontrol fitur fisik pada laki-laki. Testis adalah organ yang bertanggung jawab membuat testosteron. Nah, testosteron membantu membawa perubahan fisik yang mengubah anak laki-laki menjadi laki-laki dewasa. Wanita juga memiliki hormon testosteron loh,
tapi dalam jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki. Kemudian tiroksin, jenis hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid, kelenjarnya ada di leher ya, di sini ya, ke aliran darah. Tiroksin memainkan peran penting dalam fungsi jantung dan pencernaan, metabolisme dan perkembangan otak, kesehatan tulang dan kontrol otot. Ini mempengaruhi hampir semua sistem tubuh, yang berarti kadar tiroksin yang tepat sangat penting untuk kesehatan. Baik, saya kira itu saja tentang hormon. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Salam.